Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar kalian hari ini? Tetap sehat ya, dan tetap menjaga kebersihan. Anak-anakku sekalian, pada kelas 11 ini materi biologi akan banyak membahas mengenai sistem organ di tubuh kita. Kalau pada kelas 10 kemarin kalian belajar mengenai macam-macam makhluk hidup beserta ekosistemnya. Nah, kalau sekarang pada kelas 11 ini kalian akan banyak membahas mengenai tubuh kalian. Kalian akan banyak membahas mengenai sistem-sistem organ yang ada pada tubuh kalian. Namun sebelum itu kita akan memulai dengan unit yang paling kecil dari tubuh kita, yaitu sel. Materi pertama yang akan kita pelajari pada semester ini yaitu kompetensi dasar 3.1, yaitu menjelaskan komponen kimiawi penyusun sel, struktur, fungsi, dan proses yang berlangsung di dalam sel sebagai unit terkecil kehidupan. Tujuan pembelajaran kali ini adalah siswa dapat menjelaskan macam-macam komponen kimiawi sel, struktur, fungsi, dan proses yang berlangsung di dalam sel. Oleh karena itu, pada pertemuan pertama ini ada 4 fokus yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama, apa saja komponen kimiawi sel, kemudian bagaimana struktur sel, fungsi-fungsi organel sel, dan yang keempat, apa saja proses-proses yang berlangsung di dalam sel. Sebelum kita berlanjut pada komponen kimiawi sel, kita akan lihat dulu, apa itu sel? Sel menurut Wikipedia merupakan materi paling sederhana yang dapat hidup dan merupakan unit terkecil penyusun semua makhluk hidup. Jadi, unit yang paling kecil di tubuh kalian itu adalah sel. Ukuran sel berapa? Ukuran sel itu kurang lebih berkisar sekitar 10-100 mikrometer. Artinya, setiap titik di tubuh kalian adalah itu ukuran sel. Nah, jadi sel tidak bisa dilihat oleh kasat mata. Sel hanya bisa dilihat dengan menggunakan mikroskop. Nah, karena sel merupakan unit yang paling kecil dari makhluk hidup, nah kumpulan-kumpulan sel itu akan membentuk jaringan. Nah, jaringan dengan fungsi yang sama itu akan membentuk organ. Nah, organ-organ itu contohnya hidung, ada mulut, kemudian ada tenggorokan, ada kerongkongan, ada lambung, ada jantung, paru-paru. Nah, itu termasuk pada organ. Nah, organ-organ yang mempunyai fungsi yang sama, yang mempunyai peranan yang sama, maka akan membentuk suatu sistem organ. Misalnya ada sistem pencernaan, ada sistem pernafasan, ada sistem reproduksi, sistem imun, dan lain sebagainya. Nah, sistem organ yang ada di tubuh kita ini barulah membentuk individu atau organisme. Jadi, Ibu ulangi ya, sel yang sama bentuknya, fungsinya itu akan membentuk jaringan. Kumpulan dari jaringan yang sama akan membentuk organ. Kumpulan organ-organ yang sama yang mempunyai fungsi yang sama itu akan membentuk suatu sistem organ, dan sistem organ itu akan bergabung menjadi satu membentuk suatu individu atau organisme. Nah, sebelum kita lanjutkan lagi, Ibu akan cerita sedikit mengenai sejarah penemuan sel. Sejarah penemuan sel itu diawali pada tahun 1665. Pada saat itu, seorang ahli biologi berkebangsaan Belanda yang bernama Robert Hooke mengamati sebuah sayatan gabus batang tanaman Quercus suber dengan menggunakan mikroskop rancangannya. Nah, jadi pada saat itu si Robert Hooke itu dia menemukan bahwa dalam sayatan gabus tanaman Quercus suber ini dia menemukan ada semacam kotak-kotak gitu. Yang dia amati adalah sel, walaupun sel-selnya yang dia amati adalah sel-sel mati pada saat itu. Itu sedikit mengenai sel. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ke komponen kimiawi sel. Komponen kimiawi sel terbagi menjadi dua bagian besar, ya, terdiri dari dua macam
Pertama ada komponen organik dan yang kedua ada komponen anorganik. Apa saja yang termasuk pada komponen organik? Yang termasuk pada komponen organik itu ada karbohidrat, ada protein, lemak, dan yang terakhir ada asam nukleat. Sedangkan yang termasuk pada komponen anorganik yaitu air, vitamin, dan mineral. Kita akan bahas yang pertama dulu yaitu komponen organik. Yang pertama adalah karbohidrat. Karbohidrat itu terdiri dari gugus C atau karbon, H atau hidrogen, dan O atau oksigen. Nah, berdasarkan gugus gulanya, karbohidrat terbagi menjadi 3 macam. Ada monosakarida, ada disakarida, dan ada polisakarida. Monosakarida contohnya ada glukosa, ada fruktosa, dan ada galaktosa. Sedangkan untuk disakarida contohnya ada sukrosa, ada maltosa, dan ada laktosa. Sedangkan untuk polisakarida contohnya ada amilum dan selulosa. Nah, protein terdiri dari asam amino. Protein berperan sebagai komponen penyusun membran sel, membantu transport membran dan mempercepat reaksi kimia di dalam sel. Yang ketiga adalah lemak. Lemak itu tersusun dari asam lemak dan gliserol. Lemak juga merupakan komponen penyusun membran sel. Nah, mengenai membran sel ini nanti kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Kemudian yang terakhir adalah asam nukleat. Nah, di sel itu ada asam nukleat dalam bentuk DNA dan RNA. Nah, tugasnya atau fungsinya itu berperan dalam proses pewarisan sifat. Selanjutnya ada komponen anorganik. Nah, komponen anorganik ini yang pertama adalah air. Air merupakan komponen kimiawi sel yang komposisinya paling banyak di tubuh kita. Fungsi air dalam sel adalah sebagai pelarut bahan organik dan anorganik serta mempercepat reaksi biologi di dalam sel. Yang kedua adalah vitamin. Kalian tahu dong, makanan harus banyak mengandung vitamin. Kenapa? Karena vitamin berperan sebagai katalisator atau sebagai katalis yang fungsinya untuk mempercepat reaksi kimia di dalam sel. Jadi kalau tubuh kita kekurangan vitamin, reaksi kimia di dalam selnya juga akan berjalan dengan lambat. Nah, macam-macam vitamin itu ada vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K, vitamin B, dan vitamin C. Masih kalian ingat apa fungsi masing-masing dari vitamin? Harus tetap ingat ya. Nah, yang terakhir adalah mineral. Mineral ini berperan dalam aktivitas metabolisme sel. Dia juga berperan mengatur kerja enzim serta memelihara tekanan osmosis di dalam sel. Setelah membahas komponen kimiawi sel, kita akan lanjutkan pada struktur sel. Bagaimana bentuk sel itu, apa saja yang ada di dalam sel, organ-organel apa saja yang ada di dalam sel. Itu kita akan bahas pada slide berikutnya, struktur sel. Baik, perhatikan gambar sel di sebelah kanan ibu ini. Di situ ada bentuk sel. Nah, bentuk sel itu terdiri dari berbagai macam organel sel. Nah, sel dibatasi oleh bagian yang paling luar. Nah, contoh yang di sebelah kanan ibu ini adalah contoh dari atau gambar dari sel tumbuhan, karena di situ bentuknya dia lebih kaku. Kemudian bagian yang paling luarnya itu adalah dinding sel. Nah, kemudian lihat ke sebelah dalamnya itu ada membran sel. Nah, bentuk yang oranye-oranye itu aparatus Golgi. Kenapa digambarkannya seperti itu? Karena bentuknya bertumpuk. Nah, jika nanti kalian menemukan gambar yang lain tapi bentuknya ada yang bertumpuk-tumpuk, itu biasanya adalah badan Golgi atau aparatus Golgi. Nah, kemudian lihat lagi yang hijau-hijau itu bulat-bulat, itu adalah kloroplas. Kemudian ada mitokondria. Kemudian yang paling intinya juga sebelah kanannya lagi kita lihat ada nukleus yang ungu. Nah, yang ungu, yang paling ungu yang di tengahnya itu adalah anak inti atau nukleolus. Nah, kita lihat di samping dari
Warna ungu itu ada warna biru yang berlekuk-lekuk, itu adalah Re. Re itu adalah retikulum endoplasma. Ada yang kasar, itu yang ada titik-titiknya atau ada ribosomnya. Nah, ribosom yang menempel pada Re ini dia disebut dengan ribosom Re atau retikulum endoplasma kasar, dan ada yang Re yang tidak ada ribosomnya, yaitu disebut dengan Re halus. Kemudian kita lihat bulatan di tengah yang besar, itu adalah vakuola, ya, vakuola besar. Nah, kita lihat di situ di bawah vakuola juga ada amiloplas. Jadi di sini yang harus kalian ingat adalah bentuknya. Ya, jika inti sel itu bulat dan padat, kalau vakuola itu bulat dan kosong, dan mitokondria itu bentuknya berlekuk-lekuk, sedangkan kloroplas bentuknya ada krista di dalamnya yang bertumpuk-tumpuk. Ya, jadi kalau di mitokondria itu bentuknya berlekuk-lekuk, kalau di kloroplas itu bentuknya bertumpuk-tumpuk. Oke, itu untuk sel tumbuhan. Bagaimana dengan sel hewan? Kita lihat slide berikutnya. Nah, ini anak-anak, kita bisa lihat perbedaan antara sel hewan dengan sel tumbuhan. Yang sebelah kanan itu adalah sel hewan, dan yang sebelah kiri adalah sel tumbuhan. Perbedaan yang paling jelas terlihat adalah bentuknya. Kalau sel hewan kenapa digambar seperti bulatan? Karena dia lebih elastis, sedangkan kalau sel tumbuhan bentuknya lebih kaku karena adanya dinding sel. Jadi sel hewan itu dia nggak punya dinding sel. Nah, sementara yang lainnya adalah kalau sel tumbuhan dia punya kloroplas, kalau sel hewan tidak. Karena fungsi dari kloroplas itu kan untuk fotosintesis. Jadi hanya ada pada sel tumbuhan. Kemudian apalagi ya? Nah, dari kedua gambar ini kalian bisa lihat perbedaannya di mana ya? Nah, nanti kalian buat tabel perbedaannya, oke? Fokus kita yang ketiga adalah fungsi organel sel. Nah, nanti dari gambar-gambar yang kalian lihat tadi, baik sel hewan ataupun sel tumbuhan, itu terdiri dari berbagai macam organel sel. Nah, kalian tuliskan nama organelnya, kemudian nanti kalian cari fungsi dari masing-masingnya. Oke. Nah, di sini Ibu kasih beberapa contoh ya. Ibu punya 3 organel sel yang sering banyak dibahas pada materi ini, yaitu mitokondria, ribosom, dan kloroplas. Nah, di sini kalian lihat bentuk mitokondria seperti itu lebih jelasnya. Fungsi dari mitokondria ini adalah untuk respirasi sel dan pembentukan energi. Nah, sedangkan ribosom yang tadi terlihat seperti titik-titik hitam, jika diperbesar bentuknya seperti ini kurang lebih. Nah, fungsinya untuk pembentukan protein. Dan yang ketiga adalah kloroplas. Nah, ini yang membedakannya. Jadi kloroplas ini dia punya granum yang bertumpuk-tumpuk ya. Nah, di sini terdiri dari ada tilakoid, ada stroma, dan ada lumen. Nah, bentuk dari kloroplas ini seperti ini walaupun tergambar bulat seperti tadi. Fungsi dari kloroplas ini itu untuk proses fotosintesis. Nah, jadi ini contoh dari organel sel yang akan kalian cari nanti fungsi-fungsinya, oke? Dan fokus kita yang terakhir adalah apa saja sih proses-proses yang terjadi di dalam sel? Kita akan lihat pada slide berikutnya. Proses-proses yang terjadi di dalam sel yang utamanya ada 5 macam. Yang pertama ada katabolisme. Contoh dari katabolisme adalah respirasi sel yang terjadi di dalam mitokondria. Kemudian ada anabolisme. Contohnya adalah fotosintesis yang terjadi di kloroplas. Yang ketiga ada sintesis protein yang terjadi di ribosom dan reproduksi sel serta transport membran. Nah, untuk katabolisme, anabolisme, sintesis protein, dan reproduksi sel itu akan kalian pelajari di kelas 12 nanti. Nah, yang akan kita bahas pada
kesempatan ini atau pertemuan berikutnya, yaitu adalah transport membran. Oke, jadi untuk yang 1, 2, 3, 4 itu akan kalian bahas di kelas 12 nanti. Ibu pada pertemuan berikutnya akan menjelaskan proses yang kelima, yaitu transport membran. Baiklah anak-anak, Ibu rasa materi untuk pertemuan pertama ini cukup sampai di sini. Jika ada yang kurang jelas dan ada yang ingin kalian tanyakan, kalian boleh langsung chat Ibu melalui Google Classroom atau kalian boleh komen pada video pembelajaran ini. Tugas yang pertama yang akan Ibu berikan pada kalian, yang pertama, buatlah tabel perbedaan antara sel tumbuhan dengan sel hewan. Kemudian yang keduanya, tuliskan fungsi dari tiap-tiap organel sel yang ada pada gambar. Jadi kalian lihat lagi video ini, kalian lihat lagi gambarnya, tuliskan organel-organelnya, kemudian kalian cari fungsinya. Ibu harap tugasnya sudah bisa dikumpulkan sebelum pertemuan kita minggu depan. Oke? Baiklah, Ibu rasa cukup sampai di sini. Sekali lagi, tetap sehat dan jaga kebersihan. Study hard and make progress every day. Oke? Tetap semangat untuk belajar meskipun kita berjauhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.